Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, para kiai, penyai, sesepuh, bini sepuh sedaya, habib dan habaib sedaya yang dirahmati Allah, habib khusus yang kami hormati Bapak Adi dari Doban Doafa beserta kakak volunteer dari Doban Doafa, serta senantiasa yang kami sayangi, yang kami banggakan, santri-santri Pesantren Ulum yang dirahmati Allah. Pertama, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga kita kembali dapat bermunajah pada hari ini dengan tiada alangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini saya mewakili keluarga besar Pesantren Ulum pertama mengucapkan ahlan wa sahlan fi udurikum dumateng Bapak Ustadz dan ugi dumateng kakak volunteer serta kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis Pesantren Ulum. Semoga hadirnya panjenengan sedaya di majelis ini senantiasa membawa keberkahan bagi majelis kami, khususnya kita semua dapat mendapatkan ilmu ingkang barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa saya juga mewakili dari Ibu Ketua Koordinator Pesantren Ulum, khususnya Ibu Sofi yang hari ini maaf beliau masih berhalangan hadir, belum bisa kumpul bersama kami di acara pengajian ini. Tetapi semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita semua dapat keberkahan dan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya mewakili seluruh keluarga besar, sekiranya ada kekurangan dalam acara hari ini, khususnya dalam hal penyambutan, baik dalam hal penyediaan tempat, makanan, hidangan maupun apapun, mungkin ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, kepada Bapak Ustadz dan juga kepada majelis anggota majelis sedoyo, kepada santri semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan harapannya semoga silaturahmi antara majelis Pesantren Ulum dengan Doban Doafa semakin erat dan semakin berkesinambungan, bukan hanya di dunia ini, semoga kelak berkekalan hingga jannahnya Allah. Amin. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, tiada alangan suatu apapun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu, Maulidah Wisata yang akan disampaikan oleh Ustaz Adi. Maka dari itu mari kita siapkan pendengaran kita dan siapkan hati kita dan siapkan alat tulis kita, karena suatu ilmu yang akan ditulis tetap tersimpan. Kepada Ustaz kami bersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget. Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Biasanya lebih enak-enak tidur ini. Capek habis kerja, jadi harus masak selesai. Udah ini terus kita jam istirahat biasanya. Sekarang ini kita ngaji. Alhamdulillah. Masih kuat ya, semangat ya. Semangat Pak, kita semangat Pak. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini di suasana yang dingin, nggak semua pakai jaket. Ini nggak pakai jaket. Ini kuat nih. Lo pakai jaket kira. Suasana dingin yang kita tunggu-tunggu dari kemarin, apa nih dinginnya ini? Kok nggak pernah terus sekarang ini kita diberi nikmat dingin. Tapi ya gitu, sudah dikasih dingin kita jadi dinginan, jadi karya anak-anak. Tapi yang penting kita syukuri, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk jalan ke sini, diberikan yang utama adalah tetap keimanan dan semangat untuk thalabul ilmi, selamat untuk bersilaturahim, untuk saling bermuasaha di majelis Bustanul itu taman. Yang belum itu kamu. Taman itu taman luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar di sini adalah bercurah semua ilmu-ilmu. Ilmu yang sangat sederhana, bisa membaca Al-Quran sampai nanti berbagai ilmu. Bagaimana kita menerapkan agama Islam ini menjadi bagian yang baik. Dan budaya iman ini adalah sesuatu yang sulit kita cari, tapi kita alhamdulillah kita lahir di sebagai anak atau dari keluarga yang Islam. Ini merupakan sebuah taufik dan hidayah yang kita patut syukuri. Kita dilahirkan dari keluarga orang tua kita yang Muslim. Ada yang malah gak bisa? Yang baru masuk Islam setelah dia enggak ya? Nah itu. Kita memang alhamdulillah berada di lingkungan keluarga yang orang tua kita Islam, bapak ibu kita Islam, lingkungan kita juga Islam, tetangga-tetangga kita juga mungkin sebagian besar Islam, sehingga kita untuk mengenal Islam itu sudah sepertinya nggak ada pilihan. Kita sudah ya otomatis kita akhirnya belajar ngaji, akhirnya belajar sholat, akhirnya ngikutin apa yang orang tua kita lakukan untuk mengamalkan ajaran Islam. Itu sebuah hidayah. Berbeda dengan di lingkungan kita di sini. Saya juga banyak berinteraksi dengan orang-orang Lampung. Mereka itu tidak punya keimanan, tidak punya konsep tentang hidup setelah kematian. Dia kalau berapa kali saya tanya, kalau agama apa? What for? Buat apa agama gitu? Ya nanti kalau sudah mati gimana? Ya kalau mati dibakar jadi abu, buang ke laut. Finish. Dan itu bisa sekedar itu aja. No plan. Iya, itu yang jadi konsep mereka. Yang jadi konsep mungkin majikan-majikan kita yang beragama, walaupun mereka ceritanya beragama muda, tapi mereka sendiri nggak punya konsep kehidupan setelah kematian. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Dan disitulah kunci iman itu di sana. Ketika kita merasa bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, ada saatnya kita nanti akan selesai dan kita pindah alam ke alam barzakh, dan nanti setelah itu ada alam yaumul hisab. Nah disitulah yang membedakan kita dengan mereka. Ketika mereka kita tanya tentang kematian, orang sudah mati, kan banyak di Al-Quran juga disampaikan. Apa iya orang sudah mati jadi tanah, kemudian hidup dibangkitkan lagi, terus disuruh mempertanggungjawabkan kehidupannya? Temen tahu nggak sejalan. Apa iya mana? Nggak mungkin gitu. Nah tapi ya itulah, disitulah keimanan yang memang kita sudah berada di lingkungan yang mempercayai itu, sehingga kita juga yakin. Dan mudah-mudahan keyakinan ini benar-benar ada di dalam diri kita. Kita tidak ragu. Amin. Ya. Kita selalu berdoa agar selalu dikuatkan iman kita, hidayah kita, dan bukti bahwa ibu-ibu, teman-teman sekalian bisa datang ke majelis kita. Salah satu bukti bahwa ada hidayah iman yang menggerakkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Ya kan? Kalau nggak ada hidayah itu, banyak pilihan kan di Hongkong.
mau suka jalan-jalan, mau sekedar belanja-belanja, ya kalau mau beli barang yang branded, wah tinggal pilih tuh yang harga segini, yang harga segitu, posting di Facebook nih, jam tangannya baru dia Rolex. Atau posting lagi pakai tas gitu ya, kunci baru nih, keluaran terbaru, sama dengan artis siapa gitu bisa. Atau jalan-jalan kemana gitu, hanya sekedar menghabiskan waktu yang ini, tapi ibu memilih kesini merupakan sebuah hidayah, sebuah taufik yang harus kita syukuri juga. Kita tergerak untuk bangun pagi-pagi hari ini adalah hari Ahad. Waktunya kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Waktunya kita bersilaturahim dan waktunya kita menuntut ilmu untuk saling berbagi. Yang punya ilmu lebih bisa berbagi, yang kurang bisa ada kesempatan untuk didapat tambahan dari yang lain. Dan jangan pelit ilmu ya. Pengalaman saya juga waktu mengajar itu, semakin kita menyampaikan atau kalau misalnya kita belajar sesuatu yang baru, kayak dulu di sekolah SMA dulu belajar matematika. Ketika saya belajar matematika, ketika saya sudah bisa dan untuk mengetahui bahwa saya benar-benar bisa, ketika kita sudah bisa mengajarkannya lagi ke orang lain, ya, kita sudah bisa mengajarkannya ke orang lain dan orang itu mengerti, artinya kita juga sudah mengerti. Nah sama dengan ilmu itu, jangan pelit ilmu. Ibu punya ilmu, sudah bisa belajar ngaji dengan baik, tafsirnya sudah bagus, qiraatnya sudah bagus, silakan ajarkan ke teman-teman yang mungkin belum. Nah itu adalah ini gunanya di Bustami Ulum ini. Pendirinya mungkin Bu Sofi dalam rangka itu mengumpulkan teman-teman dan Masya Allah, walaupun Bu Sofinya nggak ada, tetap kumpul. Ya, baterainya penuh. Ya itu ya, ini membuktikan bahwa kehadiran teman-teman semua, ibu-ibu semua di majelis ini bukan karena Bu Sofi, tapi karena ridho, mendapatkan ridho Allah, karena dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka bersilaturahim. Insya Allah ini kita majelis di sini ini, malaikat pada berkumpul dan mengaminkan semua yang kita Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kita juga sampaikan selalu salam salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua bisa seperti ini. Karena berkat bimbingan beliaulah apa yang beliau contohkan kepada kita, kita bisa tahu bagaimana berbuat baik itu, bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang sementara ini, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanggungjawaban Allah nanti. Tanpa Rasulullah tidak ada Al-Quran yang bisa disampaikan kepada kita. Tanpa Rasulullah tidak tahu kita bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berzakat, berpuasa, semua amalan-amalan yang menjadi sumber revenue kita. Revenue di sini maksudnya pahala, sumber pahala kita itu adalah berkat dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, kita itulah keistimewaannya Islam. Islam itu kenapa dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus satu paket lengkap. Gak bisa hanya separuh-separuh. Gak bisa hanya saya cuma mau beriman pada Allah saja, saya nggak mau beriman kepada Muhammad. Yahudi dia, orang Yahudi itu di Madinah, orang Yahudi itu dia tahu bahwa sebenarnya dia Tuhannya ada. Lalu Tuhan pencipta alam itu ada, sebagai bahwa Tuhan yang akan menciptakan seluruh dunia itu mereka percaya Yahudi. Tapi mereka dengki karena kok nabinya bukan dari golongan Yahudi. Dia memang tahu bahwa di dalam kitab sucinya mereka Taurat, mereka tahu nanti ada seorang nabi yang akan turun di daerah Yastrib, daerah Madinah itu. Mereka udah nunggu tuh. Mereka sudah mengenal, bahkan dalam hadis-hadis itu mereka mengenal ciri-ciri kenabian itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Kita tahu misalnya mana itu ada topelnya, ada apanya gitu kan. Kita tahu ini ciri-ciri nabi nih, ciri-ciri orangnya seperti ini nih. Itu sudah tahu mereka. Tapi dilalanya, ketika mereka lihat ini, tapi dia kan bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan bani Israel, bukan dari keturunan kami, bukan dari kelompok kami. Gak percaya aku, gitu. Ini karena kalau yang Yahudi seperti itu, dia tidak mengimani
tidak beriman kepada Islam itu, tidak mau masuk Islam karena tidak mau mengakui bahwa Rasulullah adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah sampai dengan akhir zaman. Nah itu juga kalau mereka karena mereka tidak mengakui sebagai agama Islam, maka mereka ketika beribadah kepada Allah, mereka sesuka-suka mereka. Ada yang kalau dilihat itu kan ada di tembok Sulaiman itu perata-perata gitu kan, nggak tahu itu sebenarnya nggak ada ajaran gitu. Karena sebenarnya ada sholat kalaupun agama sebelum Islam, sebelum Rasulullah datang itu sholatnya juga seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sekarang, cuma tidak seperti yang mereka saja ya, mencoba berimprovisasi saja, dan banyak yang apalagi agama Nasrani itu juga terlalu banyak tidak penafsiran dan penerjemahan dari kitab ini mereka itu ya semau-maunya pendeta mereka itu, sehingga tata cara ibadah kepada Allah itu juga mereka-reka. Kita beruntung memiliki atau meyakini bahwa Islam adalah agama kita, karena kita nggak perlu harus berinovasi, nggak perlu harus berimprovisasi, membayang-bayangkan Allah itu maunya gini ya, Allah itu maunya begini ya, nggak perlu, tinggal contoh aja. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau masalah ikuti saya, selesai. Sudah banyak ribuan hadis yang sahih yang bisa kita jadikan. Banyak tuntunan-tuntunan fikih dari para alim ulama kita yang sudah bisa kita jadi referensi. Gak perlu harus ngarang-ngarang. Bahkan kalau ngarang-ngarang bid'ah tadi. Ya. Itu kita berputar enak, tinggal laksanakan, tinggal jalanin. Kalau nggak tahu, banyak pusat-pusat yang bisa kita tanya. Ya, jadi sekali lagi, pertama tadi iman, yang kedua iman Islam. Karena kita dengan berislam ini, kita nggak perlu harus nyari-nyari cara, nggak perlu harus ngarang-ngarang atau berinovasi mencari gimana caranya biar masuk surga ya. Saya mungkin harus begini, harus begitu, nggak perlu. Nggak perlu. Apa yang sudah Nabi kita ajarkan, contohkan, selesai. Tinggal nanti ujungnya adalah ketika kita sudah berbicara ibadah, nanti adalah manajemen hati, masalah niat. Ya, intama amalu bin niat. Itu nanti akan membedakan apakah ketika kita mencontoh Rasulullah, ketika kita melaksanakan ibadah, niat kita benar nggak karena Allah? Niat kita benar nggak dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah? Niat kita benar nggak dalam rangka kita menjalankan semua ajaran-ajaran Rasulullah ini untuk mendapatkan rahmat dari Allah? Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kayak gini nih, semua kamera banyak nih. Terus nanti alhamdulillah hari ini bisa hadir, masya Allah, ini teman-teman semua semangat, walaupun bisa tidak datang, kita semangat semua. Sudah update status. Udah gitu ditungguin. Ada yang like nih. Aduh, hati-hati ya. Gak apa-apa, boleh silakan dalam rangka siar boleh niatkan, tapi niatkan tadi, niatkan berbagi ilmu, berbagi informasi dengan teman-teman yang lain dan atau mengajak dalam rangka mengajak. Tapi hati-hati dengan niat, ya, hati-hati dengan niat. Apapun yang kita lakukan ketika itu beribadah, termasuk jalannya ibu dari rumah ke sini, setiap langkah itu ketika niatnya dalam rangka thalabul ilmi, insyaallah setiap langkah kita semakin jauh langkahnya semakin banyak pahala. Di jalan kita berpikir semakin banyak pahala. Pokoknya indahnya Islam adalah setiap napas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau udah sedang tidur nggak dapat apa-apa nih. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita bisa jadikan sebagai ladang amal. Kita bisa jadikan sebagai kalau kerja itu berpenghasilan. Part time itu bisa setiap saat kita. Kalau kita di sini kan mau part time dapat lebih penghasilan nih, saya ngambil part time deh, kerja di sana dapat 1 jam berapa, setengah berapa. Kita dibayar oleh Allah instan, konstan, langsung.
dengan pahala ketika kita niatkan begitu berangkat dari rumah untuk ibadah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah untuk datang ke majelis zikir untuk menuntut ilmu bersilaturahim dan ini karena Allah memerintahkan Rasulullah kita mencocokkan dan kita insyaallah mudah-mudahan langkah ini Allah meridhoi apa yang saya selesai jalan di tengah jalan terus berzikir jangan kosong nah nanti itu ngalir terus selama perjalanan langkah tadi kita dari kereta misalkan atau kejar bis langkahnya itu semakin keringatnya semakin banyak keluar semakin banyak pahalanya insya Allah amin ya robbal Alamin. baik itu pembukaan sekarang sebenarnya saya mau menguatkan ini masalah keimanan tadi saya minta sebenarnya Koreanya untuk baca yang sederhana saja Al-Baqarah 1 sampai 5 coba tadi ya saya bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah itu tadi sebenarnya ada kaitannya juga dengan yang dibacakan tadi ciri-ciri orang mukmin. Cuma ini lebih ini lagi, lebih sebelum kalau yang ciri-ciri orang mukmin ke amalannya. Coba. Salah posisi aja. Ya. Ada ekornya sudah besar. Tes dulu. Iya. Kalau tadi itu untuk yang al-Mu'min tadi dibacakan itu lebih untuk pelaksanaannya. Bagaimana ciri-ciri seorang mukmin dalam yang nampak. Nah kalau sekarang kan kalau di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini lebih ke orang-orang bertakwa yang ciri-cirinya juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Alif Lam Mim ya ini masalah yang tahu Zalika kitabul la raiba fihi kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya sudah yang muttaqin petunjuk bagi orang-orang bertakwa siapa orang-orang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib ya melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kau dan mereka yang adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka orang-orang yang beruntung. Saya mau menekankan pada statement yang pertama di surat ayat yang ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Itu kan, beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, yang berimannya kepada yang gaib. Coba saya tanya kepada ibu-ibu, kalau kita bicara sesuatu yang gaib, apa yang kebayang ibu-ibu? Mistik. Ada gaib ya. Apa lagi? Guna-guna, pokoknya yang serem-serem sihir, jin, pocong, apa gitu ya, itu gaib. Kunti. Apa? Kunti.
Kenapa yang serem-serem semua yang goib? Kalau saya tanya, apakah Allah itu goib? Allah itu goib? Goib. Goib. Malaikat? Goib. Kok nggak disebut tadi? Tadi bilang malaikat. Oh iya. Goib. Terus nabi-nabi yang sebelum Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri goib nggak bagi kita? Goib bagi kita. Goib kan? Goib. Goib karena kita Apa yang belum tahu. muncul itu selalu kita berikan, jadi jangan sampai mengartikan ini, yaitu mereka yang beriman kepada yang beriman kepada setan. Ada dia setan, ada dia jin. Hanya itu jangan. Itu benar. Jin, setan, atau gundurwo, pocong dan semuanya itu teman-temannya itu salah satu bentuk makhluk yang gaib bagi kita. Bagi kita. Karena tidak tampak ya. Ya, tapi malaikat pun goib. Nabi kita pun goib bagi kita sekarang, karena kita nggak melihat langsung kan. Jadi istilah goib itu kan sesuatu yang hilang, yang nggak bisa kita lihat dengan mata indera kita secara langsung. Walaupun sebenarnya di sebelah kami ini ada orang yang bisa lihat. Malaikat. Mungkin nggak lagi Iya, iya. lagi senyum-senyum tuh dia. Kita sendiri. Alhamdulillah. Malaikat itu yang kita cek, umur malaikat cek. Goib juga. Nggak tahu. Tapi kenapa disebut beriman pada goib? Karena kita yang beriman, kita yakin. Kita percaya pada yang goib, karena di sini kuncinya. Rukun iman ada berapa? Rukun iman. 6. Nama beriman. 6. Masih 6 ya. 1 beriman kepada Allah. 2 malaikat. 3 kitab-kitab. Nah, Allah kita dulu. Ya udah sama aja. Terus itu beriman kepada Rasul-Rasul, Nabi Rasul. 5 beriman kepada hari kiamat. 6 pada daripada. 6-6-nya ini ada kayak bisa kita lihat? Enggak Nggak ada. kelihatan kita. Nah ini kuncinya. Apa? Iman sesuatu yang tidak bisa. Iya. Iya, bagi kita jadi goib akhirnya. Dan ini kuncinya, karena kitab suci ini kan memang sudah didesain oleh Allah untuk pedoman kita sampai dengan akhir zaman. Artinya Allah sudah tahu nanti umatnya Rasulullah itu dia akan apa? Rasulullah bilang juga nanti saya akan bertemu dengan saudara-saudaraku yang tidak pernah melihat saya, tapi dia menyertai saya, tapi dia mengenal saya. Terus sahabat atau protes, loh, saya ini kan dekat dengan engkau ya Rasulullah. Kenapa kok engkau bilang bahwa saudara-saudara ini? Ya kalau sahabat-sahabat adalah sahabat saya ketika saya masih hidup. Tapi nanti di akhir zaman setelah saya meninggal ada banyak umat-umat Nabi Muhammad yang mencintai Rasulullah dengan kita mengucapkan salawat. Itu kan dalam karena kita pada Rasulullah. Karena kita berterima kasih pada Rasulullah. Karena kita memuliakan Rasulullah yang telah mengajarkan kita, memberi contoh kepada kita untuk semua ibadah-ibadah ini. Karena kita sangat berharap pada nanti di hari kiamat, nah goib juga kan, nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ketika tidak ada lagi sahabat yang bisa memberikan perlindungan kita, nanti Rasulullah akan mengatakan kita umat saya, kok itu ada bekas sujudnya, kok itu ada bekas wudhunya. Dia selalu mengucapkan salawat. Akhirnya dari sekian manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, Rasulullah nanya kata orang sini, aku kasih sahabat, dikasih sahabat oleh beliau. Nah tapi kita yakin nggak bahwa hari kiamat itu ada? Itu maksudnya goib di sini sekali lagi ya, jangan bayangkan goib itu hanya jin, setan, guru dan seterusnya. Semua rukun iman itu goib, Allah pun goib. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat ciptaan Allah. Kita harus meyakini bahwa dunia ini diciptakan, alam semesta diciptakan itu oleh satu pencipta yang berbeda dengan kita, yang kekuasaannya, keinginannya, kemudian kepandaian yang jauh melebihi kita dan sehingga bisa mengatur lagi. Kita ini punya HP nih, HP saya masih main jadul. Ada yang terbaru iPhone 16,
canggih banget, kameranya begini, wah kalau ngambil gambar cakep banget, kalau bisa untuk aplikasi kenceng banget. Itu dibikin oleh manusia. Nah, Allah lebih dari itu. Kalau kita bayangkan tubuh kita, otak kita menyimpan memori, sel-sel tubuh kita, bagaimana kita dalam kondisi ini, jantung kita tetap berdenyut. Kita nggak usah disuruh napas, kan? Napas sendiri, nggak perlu harus mikir gitu kan. Aduh, aku harus narik napas, harus keluarin, narik lagi, nggak usah. Kemudian kita mau ada misalkan ini apa? Ada api kita panas, ada beberapa raba itu. Allah sudah ciptakan di tubuh kita. Betapa lengkapnya pengalaman kita. Sekarang orang-orang dari teknologi robot bikin robot yang seperti manusia. Mungkin bentuk oke lah hampir sama, tapi kalau yang lain-lainnya masih jauh dari apa yang mereka ciptakan. Bagaimana tadi di situ di surat Al-Qur'an tadi ada hubungan antara bagaimana manusia diciptakan dari air mani, kemudian dari itu masuk dalam rahim dari akhirnya tubuh manusia. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur bahwa ketika ada sel sperma dengan sel telur ini bersatu, akhirnya bisa berkembang? Kenapa nggak sperma dengan sperma jadi berkembang? Nggak juga. Kalau kita berkembang, sperma dengan sel telur dan berkembang itu kita masih bisa. Tapi akhirnya kita ada tangannya, ada kepalanya, ada ini. Kalau itu sel sperma manusia dengan manusia, jadilah manusia. Sperma kucing dengan kucing dengan telur jadi kucing gitu kan bentuknya. Padahal sama-sama sel sperma juga, maksudnya sel sperma dan telur beda. Dan itu kan coba kalau kita melihat itu betapa Allah itu sangat luar biasa. Allahu Akbar. Dan itu kita nggak bisa melihat. Malaikat kita juga nggak bisa melihat, tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran banyak malaikat Jibril. Kalau kita nggak percaya sama malaikat, kita nggak percaya sama Al-Quran, karena Al-Quran juga ada malaikat Jibril kan ke Rasulullah. Kemudian malaikat Rasul tadi kan, kita di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul yang sebelumnya dalam rangka memberikan peringatan bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi yang berbagai semua nabi-nabi yang umatnya Nabi Lut. Sekarang kalau masalah LGBT ini aduh, kita harus siap-siap nanti azab untuk kaum Sodom itu bisa terjadi lagi karena LGBT ini kan sekarang mulai marak lagi. Terus ya kita juga kita harus percaya juga dengan kita bahwa ada kitab-kitab selain kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi, tapi bukan yang sekarang kita lihat ini. Tapi kita percaya ada, ini sudah jadi goib. Kemudian kita percaya dengan hari kiamat. Nah ini tuh tadi saya bilang bahwa orang-orang di sini dia nggak percaya kehidupan setelah kematian, which is dari kiamat tadi kan, kebangkitan, hari kebangkitan. Kalau sudah mati selesai sudah. Kita harus yakin kepada ini juga bagian dari sesuatu yang goib, sesuatu yang kita nggak bisa bayangkan. Kita mau bayangkan ketika nanti kita lepas nyawa kita juga kita nggak bisa bayangkan. Total lepas nggak bisa, udah lepas aja. Waktunya mati. Ada dong. Sambil masih enak. Ntar lagi gitu. Mas Julian ceritanya kisah meninggalnya Marisahan kembar mama Sehan kan betapa nikmatnya itu meninggal dengan tidur selesai, nggak usah harus bersedih lama-lama berbulan-bulan bertahun-tahun saat akhirnya baru meninggal. Ya itu salah satu bagian dari rahasia Allah. Tapi tadi kita siap nggak dengan saat itu terjadi? Ketika itu terjadi, siap nggak kita? Untuk bahwa nanti akan ada saatnya kita akan berpisah dari dalam dunia ini masuk alam barzakh, alam kematian, alam kubur, kemudian bukan lagi. Apakah kita siap dengan pertanggungjawaban apa yang ada pada ketika kita hidup di dunia ini? Nah ini kenapa kita harus orang-orang tadi kan orang-orang yang bertakwa.
Mereka yang beriman kepada yang gaib ini karena ini. Karena kalau kita yakin adanya hari kiamat, kita akan bertakwa. Kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia ini hanya untuk bersenang-senang saja. Kita akan gunakan semaksimal waktu kita untuk menyiapkan untuk ketika hari kiamat nanti. Kita boleh bersenang-senang, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka menyiapkan mendapatkan Allah. Bukan kita harus diam-diam aja terus sedih terus tidak. Kita boleh bersenang-senang, tapi bersenang-senang sesuai dengan aturan Allah dan dalam rangka menyiapkan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang lain adalah kodok-kodok, juga sesuatu yang boleh kita nggak tahu. Sekarang nih, saya pulang nanti misalkan kembali ke Mas WB, saya nggak tahu di jalan ini terjadi apa. Selamat, kalau selamat alhamdulillah. Nggak selamat terjadi kodok itu sudah Allah yang menentukan, Allah yang meridhoi. Ibu-ibu datang ke sini tadi bisa berkumpul, Bu Sofi nggak datang, nggak bisa datang, balik lagi deh. Ya kan? Tadi sudah niat mau datang ke majelis tadi ke Mustafa Wudhu, ya sudah, niatnya karena Allah, bukan karena Mustafa. Datang, alhamdulillah, sadar Allah, ibu bisa berkumpul di sini, dingin-dingin, kopi enak-enak. Agak tujuan. Kalau dingin jadi Iya, itu juga kode dan kodenya Allah. Ada hal yang Allah sudah takdirkan ketika kita lahir, masalah rezeki, masalah jodoh, masalah umur, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ada juga hal-hal yang bisa kita upayakan, yang melalui doa. Rasul kita memberikan jalan, memberikan cara bagaimana kita doa untuk mendapatkan rezeki, diluangkan, diberikan kemudahan. Doa untuk biar disembuhkan dari penyakit, doa biar dimudahkan untuk menuntut ilmu. Banyak doa-doanya. Indahnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua sudah dicontohkan. Bahkan ibu ini ya, ini tapi sudah ditanya belum ya? Kita mau menikmati malam bersama suami atau saya bersama istri, itu pun bisa jadi ibadah. Yang penting doa dulu. Masih ingat kan doanya? Ya nanti kalau nah itu juga bisa jadi ibadah, sesuatu yang tidak harus ibadah itu sesuatu yang menderita atau berupaya-upaya. Kita makan pun nih minum kopi bismillah dulu ibadah. Ini juga makan kue apa gitu kan, semua itu hal ibadah. Kita jalan-jalan dalam rangka mengagumi atau bersyukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, bertafakur, tadabbur alam, itu juga ibadah. Semua bisa kita jadikan media ibadah. Yang penting ini oke, itu ya. Jadi sebenarnya intinya itu yang lain melaksanakan sholat, merupakan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Kemudian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan kita benar-benar mendengar sebelum engkau dan mereka yang akan ada di akhirat. Nah ini bagian dari tadi yang sudah saya singgung di rukun iman tadi. Tapi kuncinya adalah beriman kepada yang karena disitulah kita bisa punya inner control, jadi punya pengendalian diri tanpa harus CCTV dipasang di mana-mana. Ini ada CCTV gitu ya. Ada banyak. Hati-hati. Bisa ngerekam suara kan? Tanpa harus ada CCTV, kita yakin karena Allah Maha melihat semua kegiatan. Kita yakin dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berada, di tempat ruangan gelap, dimatiin lampunya, di dalam bunker, Allah tetap tahu, tetap lihat. Itu kita keyakinan kita kepada yang gaib tadi di sana. Nah itulah, ini mudah-mudahan dengan keimanan ini yang insya Allah sudah memiliki dengan hadirnya di majelis ini mudah-mudahan bisa terus dijaga oleh Allah. Amin. Kita nanti terus terjaga sampai usia kita berakhir kapanpun Allah menakdirkan. Bagian dari keimanan pada yang gaib kita selalu terjaga dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar kita mereka dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Ustaz Husnul Takir lagi di tempat lain. Nah itu husnul khatimah artinya kesudahan yang baik, penyelesaian yang baik.
akhir yang kita baik. sekolah dapat hasil bagus, husnul khotimah juga karena selesai dengan ujian yang baik. Kita juga berharap semoga kita kapanpun Allah ambil nyawa kita, kapanpun Allah takdirkan kita pindah dari alam dunia ke alam barzah, itu kita bisa siap kapanpun. Sekarang pun kalau kita lagi ini tiba-tiba dia Alhamdulillah coba ta'ala. masih zikir. Siap. Serem nggak ya? Nggak usah serem, karena itu adalah sesuatu yang sudah menunggu kita. Jadi agar kita nggak serem, seremnya adalah bagaimana nanti ketika di akhirat nanti kita menghadap Allah, kita nggak punya bekal yang cukup. Kita nggak cukup untuk dicintai oleh Allah. Kita tidak cukup untuk dicintai oleh Rasulullah. Itu yang harus kita seremkan. Kalau kita diambil kapanpun, sekarang pun misalkan kita sudah siap, kita yakin bahwa saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasulullah dan kepada semua ajaran agama. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amalan-amalan yang bisa saya lakukan, bahwa Islam itu tidak memberatkan, ayo menggunakan gila usaha, tapi kita harus berusaha sedapat kita sholat. Aduh, saya sholat khusus susah Ustaz. Kalau sholat selalu begitu Allahu Akbar. Waduh, tadi ngomong udah banyak belum ya? Tadi merasa, waduh, tadi tuh kayaknya mau masak sabun garam kebanyakan. Ternyata ada dosa itu tadi. Langsung balikin niat. Dulu pengen masak aja. Sekarang juga sholat ada banyak. Jadi kita selalu berusaha untuk kalaupun beribadah gitu ya, beribadah yang tadi di surat Al-Mu'minun tadi, ibadahkan semaksimal mungkin yang kita bisa. Baca Quran yang masih Iqra, tingkatkan terus. Tapi jangan minder. Di sini ada kesempatan buat ibu-ibu yang mungkin kalau di Indonesia malu sama tetangga. Anak masuk TPA, ibunya juga. Nanti anaknya udah pintar duluan, ibunya nggak bisa bilang ain jadi main lagi. Ada kayak apa? Ada ya. Saya sama ibu saya seperti itu dulu. Iya. Waktu kecil. Di klinik alunan dulu apa udah gitu tuh. Ada yang awalnya setiap mau ulang ain jadi ain coba akhirnya bisa kita bisa. Nah ini, tapi memang terus yang penting ada usaha kita untuk memperbaiki ini. Bahkan kan Allah menunjukkan bahwa ketika kita Rasulullah menyampaikan bahwa kalau kita ngaji belajar Al-Quran dengan terbata-bata itu malah double pahalanya. Salah ulangi terus setiap pengulangan itu pahala ngalir terus tuh. Kalau yang sudah sekali baca sekali aja pahalanya. Tapi udah benar. Yang ulang lagi, kurang banyak dikit, kurang gunanya. Nah, udah. Gak usah malu, gak usah. Ya susah amat sih jangan. Yakin bahwa ini bisa. Allah mudahkan untuk belajar Al-Quran dengan bacaan-bacaan. Sama nanti ketika sudah berhasil pada level yang sudah bisa menikmati bacaan, panjang pendeknya sudah benar, gunanya sudah mantap, itu nanti kita akan bisa menikmati walaupun kita nggak tahu artinya. Itu seakan-akan Allah itu sedang bercurhat pada kita dengan menceritakan tadi kayak ini kan Allah bilang tadi kita tadi tidak ada modal itu seolah Allah sedang berkata di hadapan kita bilang Adi ini kitab ini tidak ada program selalu sedang berdialog pada kita, menyampaikan firman yang langsung kepada kita. Itu kalau imannya sudah tidak bisa sampai dengan mengertikan. Nah, tapi intinya harus berusaha. Kalau masalah bacaan Quran itu karena kita belum diberikan kemampuan dasar yang cukup misalkan, maka sempurnakan tajwidnya, sempurnakan makharijul hurufnya, sempurnakan sifat-sifat hurufnya agar apa yang kita ucapkan itu memang sesuai dengan apa yang mau yang kita ucapkan. Apa yang kata-kata yang harus diucapkan itu panjang pendeknya, perhatikan betul mana yang panjang, mana yang pendek, karena kalau dalam bahasa Arab panjang pendek itu mempengaruhi arti.
ya kan? Beda dengan bahasa kantor nih. Kalau kantor apa yang bedain arti? Nadanya, ada 6 nada kan? Iya, nada, ya, nada. Ya, ya. Beda nada, bisa beda arti kan? Iya. Nah kalau dalam bahasa Arab panjang pendek kan beda arti. Nah, jadi hati-hati dengan panjang pendek. Perhatikan terus mana yang panjangnya itu 2 halaman, mana yang ada benderanya berarti 4 atau 5, mana yang nggak ada tanda itu berarti tidak boleh dipanjangkan. Jangan karena enakan ngejar lagu, misalkan jar nada, akhirnya dipanjangin, panjangnya kelebihan. Hati-hati juga. Jadi yang sudah sampai kita hati-hati dengan panjang pendeknya. Boleh kita panjang tapi harus konsisten. Ketika satu alif kita adalah sedikit, maka nanti yang 4 kali, yang 2 harokat yang 4 harokat itu bisa harus seimbang, harus konsisten. Apa? Untuk keindahan aja, tapi yang penting harus konsisten. Jangan yang antara yang 1 alif atau 2 harokat dengan yang 4 harokat hampir sama, jadi berbeda aja. Itu kira-kira. Kembali tadi ya, jadi intinya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita terus bisa menjalankan amal kita. Keimanan yang sudah ada dalam diri kita semoga Allah terus jagakan dan selalu kita tingkatkan dengan rajin datang ke majelis ini. Kalau tidak ada halangan yang syar'i ya, yang benar-benar nggak bisa, sempatkan datang. Kalaupun misalkan harus dibagi waktu dengan kegiatan lain, sempatkan datang sebagian waktu dan sebagian lagi untuk yang lain. Karena disinilah insya Allah para pengurus Majelis Taklim di Solo mempersiapkan segalanya. Amin ya Dan Allah. mudah-mudahan semua pengurus dan juga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk Amin ya Rabbal tetap Alamin. eksis. Amin. Jadi bisa dulu di Amin ya Allah. kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari saya, kalau ada kebenaran itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kalau mau tanya jawab boleh. Jangan yang susah-susah ya. yang mau jawab kami persilakan. Oh, yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Tidak bertanya sesat di kamar. Ya. Pas nanti kali di kamar di pojokan aku tulis jalan itu. Sesat di jalan. Coba disesat di kamar pas di Masalah kamar. goib, mau jawab tanya masalah goib. Ayo, monggo yang bertanya. Siapa yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, ada yang mau tanya masalah soal ibadah haji. Kalau ibadah haji di sana apa aja yang harus kita lakukan? Konten mawon Bapak Ustadz pertanyaannya. Sudah daftar haji Bu? Oh, boleh. Sebelum haji umroh dulu deh. Ini Bapak apa mengadakan program yang menabung umroh. Iya, ini saya lupa nggak bawa brosurnya ya, tapi nanti bisa dikontak Bu Sofi ya, nanti kami titipkan Bu Sofi. Bapak apa membuat program menabung umroh. Karena umroh itu istilahnya haji kecil. Sebagian dari ibadah haji itu ada umrohnya. Bedanya nanti kalau umroh itu nggak ada aktivitas di luar Mekah. Ya, kalau umroh itu hanya di Mekah aja, tapi kalau ibadah haji ada beberapa aktivitas yang dilakukan di luar Mekah. Nah, jadi biar bisa istilahnya, karena haji kalau berangkat dari Indonesia kan ini apa? Ngantrinya ampunan ya. Iya, iya, Pak. Sekarang tapi ya masih ini. Sekarang sudah 15 tahun ya. Sekali daftar itu, tapi ada istilahnya kalau duitnya banyak ada haji umroh bos.
Ya, semoga Haji Jakarta Haji Plus. Haji plus. Haji Tapi kadang-kadang hati-hati dengan travelnya, harus jadi travel yang terpercaya. Di Rumi Guapa juga ngadakan haji roda juga, kan biayanya lebih mahal. Kalau duitnya banyak kan bisa haji roda, ini nggak usah pulang. ya ada. Ini katanya mungkin ada. Nah, perkara tadi untuk biar semangat ibadah hajinya nggak luntur, itu sebaiknya menurut saya, saran saya umroh dulu deh. Iya. Minimal kita sudah punya pengalaman sholat di Masjid Nabawi, terus kita punya pengalaman atau merasakan nikmatnya sholat di depan Ka'bah langsung menghadap Ka'bah, langsung di Masjidil Haram. Itu pahalanya kan kalau di Masjid Nabawi itu berapa ya? 10.000 ya. Kalau di Masjid Masjidil Haram 100.000 lipat dari yang kita lakukan di luar. Nah itu saran saya, dan karena ada beberapa bikin udah program menabung haji, nanti bisa ditabung ininya untuk perasaan 19.000 apa ya? 19.000 dolar ya? 19. 19 dolar itu bisa ditabung misalkan dalam 19 bulan aja. Enggak tahu Bisa pakai 500 juga tahu. di grup Sebulan di grup. 1.000-an. Liwat Betul. Tapi itu ditabung benar-benar nggak digunakan, nggak diputar bebas. Jadi misalkan ini, ibu sudah nabung 15.000, terus lagi ada kelompok rombongan yang mau berangkat Maksudnya bulan kalau kita depan. ada kendala Terus nggak bisa berangkat langsung balik semua. bulan depan tambahkan 4.000. Iya. Kalau nggak jadi gitu loh. Bisa tambahkan Balikin semua. berangkat di bulan depan. Itu bisa. Haji itu juga apa kendala apa itu nggak bisa. Nah itu Balik semua. kemarin nggak salah yang 9 hari itu 12 hari. Bukan urusan kita. Ini ada Nggak balik, sama mungkin nggak balik itu. di Ya. Bukan. Kalau itu persyaratannya ya yang penting lunas kan? Dia paspor. Oh iya, aku izin kalau umroh kan nggak ada masalah dengan ini. Tapi kalau haji, kalau apapun di sini kan kalau Itu yang metode itu nabung yang itu. paspor. Maksudnya kalau sukses gitu, Nggak ada. kita gaji seandainya 500 Kecuali 500 sakuran, 500 sakuran kan kita kalau sudah dibuka lagi ibadah haji langsung dari Hong Kong. Saya alhamdulillah tahun 2016 kedapatan haji langsung dari Hong Kong ada 150 orang satu travel. Saya alhamdulillah itu bisa ikut itu. Saya daftar Januari, Juni berangkat. Enggak. Bukan banyak itu, benar-benar itu yang saya sebutkan Allah. Bismillah. Gak dibayang kalau di Indonesia saya harus tunggu berapa puluh tahun. Di sini Januari daftar, ini Juni berangkat. Sama itu, jadi saya langsung terus Iya, oh ini wis kelong akeh di luka satu. saya kok kasih kayaknya ada perubahan kebijakan setelah waktu kemarin, karena akhirnya ketahan 3 tahun nggak ada haji, bludak, sehingga akhirnya kalau nggak salah dari Saudi itu memberikan peraturan bahwa untuk berangkat haji harus sesuai dengan paspornya. Jadi sekarang agak susah berangkat dari mana, kecuali kita ganti paspor jadi paspor lokal. Nah itu. Nah yang membedakan antara ibadah haji dengan umroh adalah tadi, kalau umroh itu yang namanya apa? Ritualnya itu pertama ya. Pertama dia harus ambil mikot dulu. Mikot itu artinya start awal kita untuk mulai menggunakan baju ihram. Kalau laki kan harus pakai baju ihram tuh. Kita bedanya kalau perempuan sih pokoknya pakai baju muslim yang berwarna putih selesai udah. Baju hitam belum selesai. Gak ada masalah. Yang masalah laki-laki karena harus pakai baju ihram. Baju yang dari luar itu gak boleh ada jahitannya, gak boleh pakai daleman yang berjahit. Kalau dalemannya model ini dikit-dikit boleh. Jangan dibayangkan ya, jangan dibayangkan. Nah itu model umroh itu jadi di situ pakai baju ihram. Ngambil kali ada beberapa titik. Kalau misalkan nanti ritual umrohnya itu
kita datang dari Allah, silakan ikut umroh. Nanti kita ziarah ke Madinah dulu, kemudian dari Madinah baru ke Mekah untuk melakukan umroh. Nanti di Bir Ali itu ada satu titik masjid, disitulah boleh bisa mulai harus berganti, mulai niat untuk umroh, niat umroh. Kemudian nanti setelah wisata silakan umroh, datang ke Masjidil Haram, kemudian nanti tawaf, kemudian setelah tawaf, kemudian nanti sa'i. Udah.